Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer se-Indonesia? Di video kali ini kembali kita akan menambah lagi kabar baik yang baru saja dirilis oleh Menpan RB, di mana di sini ada Menpan RB terbaru ya. Akhirnya untuk rekan-rekan yang belum terangkat semuanya akan terangkat 100%, di mana honorer tetap akan selesai di 31 Desember. Ya, sebelumnya kita sudah menyampaikan informasi ini, tetapi banyak sekali rekan-rekan yang menunggu regulasi resmi. Nah, ini sudah terbit regulasinya, mari kita simak sama-sama. Nah, ini rekan-rekan semua adalah keputusan Menpan RB yang terbaru nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non-ASN yang terdaftar pada Pangkalan Data BKN tahun anggaran 2024. Ini sebenarnya untuk yang mana ya rekan-rekan sekalian? Nah, untuk memperjelas ini, mari kita flashback dulu ke belakang, di mana sebelum terbitnya Menpan RB ini, Ibu Rini dalam paparan di DPD sudah menyampaikan bahwa isu penyelesaian tenaga non-ASN salah satunya adalah rekan-rekan yang belum selesai melamar pada tahap 1, khususnya yang terdaftar pada Pangkalan Data, juga yang TMS ya pada gelombang 1 ini akan diikutsertakan pada PP3K gelombang kedua. Ini sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Nah, ini juga berkaitan dengan rekan-rekan CPNS yang dinyatakan TMS atau semua rekan-rekan yang belum pernah mendaftar pada gelombang pertama. Nah, sekarang regulasinya sudah dikeluarkan oleh Pan RB. Kemudian di video selanjutnya kita juga sudah memaparkan video ini berkaitan dengan rencana tanggal pelaksanaan ya, yaitu di tanggal 20 Desember 2024 ini akan dibuka kembali bagi rekan-rekan yang kemarin TMS, kemudian yang CPNS TMS, kemudian yang belum mendaftar untuk kembali ikut pada periode tahap 2. Meskipun banyak sekali protes ya bagi rekan-rekan tahap 2 yang mana akan mengganggu ya formasi rekan-rekan tahap 2, tapi ini adalah kebijakan untuk penyelesaian non-ASN. Nah, melalui regulasi inilah semuanya akan diterangkan. Mari kita baca rekan-rekan. Ya, kita baca pada poin memutuskan ya, keputusan Menpan RB tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang terdaftar pada Pangkalan Data BKN tahun 2024. Di mana yang dimaksud di situ adalah mereka yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi tahap 1, kemudian juga yang TMS pada seksi administrasi CPNS, atau mereka yang belum sama sekali pernah melamar ataupun login di SSCSN. Nah, bagi kriteria ini mereka nanti dapat melamar ya, dapat melamar kembali di gelombang kedua khususnya. Nah, ini hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mereka bekerja. Ini sama. Ya, kalau mereka bekerja di provinsi A ya harus melamar di sana. Kemudian pelamar ini nanti hanya diberikan kesempatan melamar pada 4 formasi ya, sebagaimana formasi pelaksana, yaitu pengelola umum untuk SD SMP, operator layanan operasional untuk SMA, kemudian pengelola layanan operasional untuk D3, kemudian penata layanan operasional untuk S1 D4. Kemudian kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, jadi rekan-rekan yang dinyatakan TMS itu nanti akan direkap dulu oleh BKD masing-masing, lalu diusulkan kembali untuk disuntik ya datanya ke dalam SSCSN. Kemudian pejabat pembina kepegawaian nanti akan mengusulkan kebutuhan itu kepada menteri. Pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Nah, ini tetap sama ya seperti sebelumnya. Nah, yang jadi persoalan menurut informasi yang kita dengar, karena ini memang belum secara fix dijelaskan di sini, bahwa status prioritas bagi pelamar ini dikatakan tidak ada lagi. Nah, ini yang perlu nanti kita pertanyakan. Kalau seandainya tidak ada lagi prioritas, maka murni rekan-rekan ini akan dirangking. Tapi terlepas daripada itu, intinya rekan-rekan ini sudah dapat mendaftar ya, sudah tidak akan ketinggalan lagi gerbong kereta api untuk masuk pada SCASN 2024. Nah, seperti biasa juga, jika nanti rekan-rekan ini kalah dalam perangkingan, artinya formasi yang tidak mencukupi, ini tetap akan diusulkan kepada paruh waktu. Kemudian nanti juga pengusulan paruh waktu ini juga akan diusulkan kepada menteri oleh PPK setempat. Kemudian dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk kepegawaian. Ini jika kalau ada perubahan-perubahan formasi nanti akan diusulkan kembali setelah penetapan NIP, paling lama 3 bulan setelah
pengumuman hasil seleksi sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Kemudian diktum ke-10, di sini dalam hal penyesuaian penetapan kebutuhan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9, maka penyesuaian juga harus dilakukan setelah mendapat persetujuan. Jadi tidak semena-mena juga harus dirubah ataupun dilakukan penyesuaian. Kemudian diktum ke-11, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 10 Desember, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Nah, rekan-rekan sekalian, dengan terbitnya Kemenpan RB ini yang mengakomodir rekan-rekan TMS, ini kita masih menunggu satu lagi edaran. Apa edaran itu? Yaitu edaran terkait lini masa jadwal pendaftaran, yang mana tentunya di sana nanti akan menjelaskan kembali kepada kita kapan masa pendaftaran yang semestinya dilakukan oleh rekan-rekan, khususnya yang mereka TMS tahap 1 atau yang TMS CPNS ataupun yang belum sama sekali mendaftar, agar rekan-rekan ini jelas apakah buat akun baru lagi atau tetap login atau memilih formasi lagi, atau maksudnya kita memilih formasi atau sudah dipilihkan. Karena sebagaimana video yang sudah kita bahas di video yang ini disebutkan bahwa formasi itu sudah langsung terkunci ya. Rekan-rekan ini sudah langsung datanya ada di database PKN, kemudian sesuai dengan kualifikasi rekan-rekan nanti otomatis akan terkunci pada formasi sebagaimana yang disebutkan di sini, yaitu ada 4 formasi: penata, pengelola, kemudian operator, dan pengelola umum dan pengelola layanan operasional. Jadi rekan-rekan itu hanya mengkonfirmasi kesediaan, dan jika seandainya itu sudah terjadi seperti itu, maka proses pendaftarannya akan menjadi lebih cepat. Dan rekan-rekan mungkin tidak akan lagi mengupload berkas, karena berkas-berkas yang sudah ada kemarin itu adalah sudah sesuai. Meskipun mungkin nanti ada beberapa berkas yang mungkin harus rekan-rekan ganti jika berkas itu yang dinyatakan TMS pada pelaksanaan tahap 1 kemarin. Nah, ini Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kabar baiknya sehingga rekan-rekan semua ini otomatis 100% nanti akan tetap diangkat dan berakhir pada 31 Desember 2024. Selamat kami ucapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.